Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Sekarang kita buka sesi tanya jawab dan diskusi. Mungkin yang malu bertanya bisa dengan lembaran seperti yang ada di hadapan saya ini, atau mungkin yang mau tanya langsung silahkan, ahlan wa sahlan. Tapi di sini ada pertanyaan awal, Ustadz, meminta mohon biografi Ustadz Zainal Abidin, karena kami dengar Ustadz bekas yang menuntut ilmu dengan Gus Dur katanya, gitu. Dan sekarang domisilinya di mana dan pesantrennya namanya apa, Ustaz? Ya, terima kasih. Saya sejak kecil dibesarkan di keluarga NU, dan orang tua dari bapak ibu, kakek, nenek saya semuanya NU asli atau no tulen. Kemudian dari SD, SMP, aliyahnya juga semua di bawah pendidikan akademi NU. Oleh karena itu, agama tradisi, terus kemudian dunia klenik, hal-hal yang sifatnya mistik itu menjadi keyakinan saya sejak kecil. Makanya sampai saya sudah lama berharap untuk bisa nulis buku-buku yang meluruskan itu, dan yang sudah berhasil membongkar dunia klinik dan perdukunan berkedok karomah. Dan alhamdulillah banyak tanggapan dari yang pro dan kontra. Kemudian saya juga ini lagi proses selesai membedah akar fitnah Wahabi. Di situ saya jelaskan tentang prinsip-prinsip dakwah Salafiyah, kemudian ada Salafi Wahabi, Salafi Jihadi, Salafi Murji'ah, sama Salafi tradisional. Saya dudukkan masing-masing apa maksudnya. Terus kemudian saya setelah lulus dari Tambak Beras Jombang, yang itu adalah pondok pesantren saudara Gus Dur, memang kalau kita lihat Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Darul Ulum Peterongan Jombang, dan Nanyar sama Tebuireng itu satu keluarga, ya. Dan saya dulu sempat menjadi pecinta fanatik Gus Dur, ya, baik ketika di Jombang apalagi setelah di Jakarta. Kemudian setelah kita belajar terus, maka akhirnya saya menemukan jalan hidup beragama yang sahih di Libya sampai 7 tahun, dan akhirnya ke Riyadh selama 2 tahun, dan sempat belajar di Syekh bin Baz. Dari situlah saya memulai untuk mendapatkan hakikat beragama yang benar. Karena beragama di Indonesia dan seluruh pada umumnya terbagi menjadi 3. Ada orang yang beragama ala ajaran, dasarnya Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan dalam fikih tambah qiyas. Ada orang yang beragama ala turunan, yang mereka inilah yang disebut dengan tradisional. Ada orang yang beragama ala kadarnya. Ini orang paling susah, karena nggak punya prinsip, karena bisa ke sono sini. Kalau ala tradisi, ala turunan masih punya prinsip.
prinsip apa? Turunan. Punya ta'assub, punya fanatis. Kalau ini nggak punya prinsip, nggak punya pegangan, dan ikut air mengalir. Kemudian saya habis setelah itu berdakwah, dan yang dulu saya yakini sunnah menjadi bid'ah, yang dulu sering saya debat dengan orang Muhammadiyah bahwa tahlilan itu sunnah, maulid itu adalah bagus. Sekarang saya nyatakan tidak seperti itu, dan inilah memang proses mencari kebenaran. Gak boleh gengsi, gak boleh fanatis, yang ada hanyalah kebenaran menjadi panglima. Tanpa itu susah. Siapapun orangnya, sehebat apapun orangnya, kalau masih ada ta'assub, ada hal-hal yang sifatnya egoisme, sulit untuk mendapatkan kebenaran. Dengan demikian, syarat untuk mendapatkan kebenaran adalah kita mencoba pelong, tajarrud, menghilangkan seluruh faktor ego, fanatis. Yang ada hanyalah saya itu ingin cari kebenaran. Insya Allah dapat. Nah, dari situlah saya memulai untuk menulis, yang sampai hari ini mungkin ada kurang lebih 25 judul. Di antaranya yang saya bawa di situ jihad melawan teror, itu khusus untuk mengupas tentang terorisme dan aksi teror di dalam pandangan agama syariat. Dan alhamdulillah di situ dikasih pengantar oleh Bapak Menteri Hukum ketika itu, Bapak Patrialis, ya. Sempat kita dekat, dikasihlah mukadimah itu, dan buku ini sudah nyampe ke Pak Bambang Yudhoyono. Bahkan ketika itu saya kasih 2 buku, jihad melawan korupsi sama jihad melawan teror ini, lewat Pak Patrialis, tolong Pak ini sampaikan ke Bapak Presiden. Dan alhamdulillah seminggu setelah itu beliau langsung ceramah jihad melawan korupsi. Itu terinspirasi dari buku satunya, jihad melawan korupsi. Nah, langkah emas pengusaha muslim ini saya tulis. Banyak teman-teman yang awalnya saya diundang ke Qatar, kemudian ke beberapa tempat, itu setelah kerja pulang ke Indonesia itu bingung, punya uang banyak mau dikemanakan, mau usaha kayak apa. Dan seorang pengusaha muslim itu sebetulnya kayak apa sih? Apakah pengusaha yang KTP-nya muslim walaupun bisnisnya amburadul? Ya apa aja dijual, termasuk canda dijual. Itu ya. Tidak, seorang pengusaha muslim adalah pengusaha yang mampu membawa nilai-nilai Islam ke tengah usahanya, menjadi pilar dasar usahanya. Itulah pengusaha muslim. Nah, saya bawa ke sini, mudah-mudahan antum setelah di sini punya modal ke Indonesia supaya nggak bingung mau apa ke sana. Di sana ada peluang-peluang dan banyak sekali. Tapi syaratnya usaha itu harus antum tungguin, awasi, tongkrongin. Jangan main percaya, hatta sama ustad. Karena duit gak kenal ustad. Duit itu mereknya duit. Gak ada duit merek ustad, merek ulama, merek cendol. Ini enggak, semua satu. Duit itu enak. Jadi dijaga, ya. Terus kemudian setelah itu saya banyak mengupas, karena saya merasa punya beban moral kalau tidak menyampaikan berbagai macam penyimpangan yang ada di NU selama ini. Sehingga sayalah yang paling ditembak utama tokoh-tokoh Nahdliyin. Terutama di YouTube kalau buka pasti ada gembong Wahabi, itu Zainal Abidin. Itu. Apalagi setelah dialog dengan Bapak Profesor Dr. Akil Munawar, semakin menjadi sasaran tembak. Tapi itulah resiko, ya, resiko, dan mudah-mudahan Allah jaga, Allah selamatkan. Dan akhirnya kalau memang
itu merupakan suatu contoh aja, jihad melawan teror ini juga telah menimbulkan resiko. Saya diserang, dan itu foto penyerang, video penyerangannya juga ada YouTube. Yang nyerang kelompok apa? Ya teroris. Jadi gabungan ketika itu Majelis Mujahidin sama FPI bareng-bareng 50 orang ngacak-ngacak tabligh saya, yang ketika itu jamaahnya hampir 4.500. Cuman saya perintahkan kepada jamaah, tolong jangan ada penyerangan karena ini masjid. Dihalau aja keluar, tapi tetap aja balik lagi. Tapi alhamdulillah kita bisa mengendalikan diri, yang akhirnya bisa pergi mereka. Bahkan jamaah kita ada yang sempat dipukul, pingsan dan yang lainnya. Itu resiko dakwah. Kalau antum berdakwah nggak mau resiko, ya antum jadi dai artis, atau artis setengah dai setengah ustaz setengah artis setengah ustaz. Nah di TV enak, itu enak aja ya. Yang paling penting tampil ganteng, keren. Terus yang tidak kalah pentingnya mau diajak jualan. Nah itu aja. Dan punya ciri khas. Jamaah ada lagi macam-macam di Indonesia itu ada ciri khas. Ada Ustadz Robal Baroya, ada Ustadz Ilahilas Tulil Firdaus, ada Ustadz Lir Ilir ya. Masing-masing punya ciri khas. Lir Ilir tandure bismillah ya. Tetotiro mitir beda ing pinggir tondo mono, cuma tono kanggo sembah mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Ini dulu ya. Ini peninggalan masih sisa. Ya, itu pengalaman ya selama ini, dan alhamdulillah berbagai macam gangguan masalah sampai hari ini kita tetap lancar dan tidak ada satu permasalahan yang berarti. Ya, pertanyaan kedua Ustaz. Kita sebagai seorang anak punya kewajiban berbuat baik kepada orang tua. Apakah orang tua juga punya hak dan kewajiban kepada anak-anaknya? Apa saja hak seorang anak yang harus didapat dari orang tua? Baik. Perlu diketahui Pak, hak kewajiban itu berjalan seiring dengan siapapun. Ketika ada orang punya kewajiban, pasti punya hak kepada orang tersebut. Contoh, suami punya kewajiban ke istri, istri juga punya kewajiban ke suami. Makanya Allah berfirman, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Istri punya hak sepadan dengan kewajiban secara wajar. Begitu juga anak sama orang tua. Kewajiban orang tua yang pertama dan paling utama adalah mencarikan ibu kita yang soleh yang solehah. Itu. Maka Rasulullah katakan takhayyaru linutafikum. Carilah, pilihlah untuk nutfahmu, untuk air manimu itu perempuan yang baik. Karena itu ladang. Ketika bibit baik, ladangnya kering, tandus, emang bisa hidup? Gak bisa. Kemudian yang keduanya adalah yang tidak kalah pentingnya. Selama hamil, kita juga harus rawat dengan cara baik. Rohani kita doa kepada Allah banyak. Bahkan sebelum hamil, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian ketika hamil, tapi jangan sampai ada prosesi-prosesi ritual yang enggak benar. Contoh aja dibacain surat Yusuf sama surat Maryam. Kata orang Betawi, biar kalau laki-laki ganteng kayak Nabi Yusuf, kalau lahir perempuan cantik kayak Maryam. Lucu. Sejak kapan surat Yusuf bisa bikin ganteng orang? Itu nggak ada. Ganteng cantik itu tergantung bibitnya Pak. Gitu.
Bapaknya pendek, emaknya itu. Sekarang anaknya ganteng kayak bule, keliru berarti alamat. Itu kan gitu. Biasa, orang malah curiga. Mana ada sekarang surat Yusuf bisa ngelupas kulit hitam jadi putih? Gak mungkin. Ya, anak jamin deh, antum bacain aja 41 kali surat Yusuf. Ya, kalau emaknya jelek, ya jelek. Bapaknya itu tergantung bibit ya. Makanya takhayyaru, cari ya gitu. Ada. Terus cukup ya. Kewajiban berikutnya setelah besar ya, memberikan nafkah pendidikan secara tuntas, papan pangan juga pakaian secara baik, dan perempuan sampai menikah, laki-laki sampai mandiri, itu kewajibannya. Terus kemudian memberi nama yang baik, menyembelihkan akikahnya, terus kemudian mencukur rambutnya, mengkhitan, semua ini hak-hak anak atas orang tua. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mendidik anak tersebut di atas agama yang sahih, yang benar. Siapa orang tua yang tidak menunaikan itu dosa, bahkan kalau dia sampai traidor, masuk ke dalam hadis Rasulullah riwayat Bukhari Muslim, ma min muslimin yastar'ihi lahu ra'iyatan yamut wa huwa yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa lam yajid ra'ihatal jannah. Muslim mana saja diberikan oleh Allah tanggung jawab, ketika mati khianat terhadap tanggung jawab tersebut, mati tidak menemukan baunya surga. Itu. Jadi orang tua itu tidak mudah. Cuma Bapak Ibu sekalian, ini Bapak sekalian, di dalam nas Al-Quran Sunnah itu lebih banyak mengajak birrul walidain daripada birrul walad. Yang banyak diajak berbuat baik kepada orang tua, bukan berbuat baik kepada anak. Rata-rata kenapa? Karena orang tua untuk berbuat baik kepada anak itu alami, tanpa dalil pun sudah jalan. Ya kan? Macan aja bisa baik sama anak, kuda bisa baik, keledai bisa baik. Katanya kebo itu kan makhluk jelek. Itu buktinya kalau ada orang jelek dikatain dasar lo kebo. Kalau anjing juga gitu kan. Tapi subhanallah bisa sayang sama anak. Itu. Tapi anak lihat betapa cepat lupa sama orang tua kan. Gitu. Hanya sekedar kaya sedikit atau naik atau posisi agak sedikit terhormat atau berwibawa jadi pejabat, udah nggak mau ngakuin orang tuanya, atau minimal kurang begitu menghargai. Orang tuanya ada di rumah, ada tamu teman-temannya datang, ditanya, itu siapa itu orang tua tuh? Itu tetangga tuh lagi main. Subhanallah, tetangga lagi main kan? Subhanallah, ini nggak benar. Makanya saya katakan tadi, banyak anak itu kalau orang tua kaya, anak jadi majikan. Buktinya Pak, tinggal minta kan Pak, uang semester Pak ini, ngadong majikan. Kalau orang tua yang anak yang kaya, orang tua jadi pembantu. Antum lihat anak sukses di Jakarta di mana? Emaknya dari Pekalongan, dari Wonogiri, itu subhanallah ingin nengok anaknya dibawain ke singkong, dibawain ini subhanallah digendong dari Wonogiri ke Jakarta, ngelihat anaknya masya Allah sukses, berhasil, rumahnya gede subhanallah, dari mulai pagi sampai sore nyapu, ngepel, apa nggak pembantu itu, nyuapin cucunya, ya kan? Kadang disuruh istirahat malah nggak mau, katanya capek. Itu orang tua. Makanya tadi tema, orang tua itu punya naluri fitrah, senang disusahi anak. Itu Allah. Ya, berikutnya pertanyaan Ustadz, apakah langkah kita ketika seorang adik meminta pendapat tentang suaminya yang suka selingkuh dan dia meminta cerai karena suaminya itu yang punya profesi suka selingkuh? Terima kasih. Apakah dosa kalau seorang kakak mendukung cerai istrinya dengan keadaan suaminya seperti itu? Para ulama menganjurkan perempuan jangan mau bertahan dengan 3 laki-laki. 1 laki-laki yang suka menyia-nyiakan sholat dan tidak ingin tobat.
2 laki-laki yang suka main perempuan nggak ingin sadar, dan 3 laki-laki yang kecanduan homer apalagi narkoba. Dan antum sahih kalau melakukan salah satu ini, antum dorong untuk ini, karena nggak ada baiknya, hancur, dipertahankan hancur. Kadang-kadang lagi subhanallah, naudzubillah Pak, udah nggak ngasih nafkah, keras, mukulan, dolim, duitnya bukan ngasih malah diambil, ditinggal selingkuh, subhanallah. Itu, ini kadang-kadang ketek lebih mulia. Iya, orang kalau seandainya ini nikah sama ketek nggak mungkin ditinggal selingkuh, dolim kan gitu. Subhanallah, ada model seperti itu Pak. Bahkan saya ketika dakwah di penjara, ketika ceramah, habis ceramah didatangi oleh perempuan setengah baya. Karena dakwah di penjara perempuan dewasa ketika itu. Nangis. Kenapa? Dia masuk penjara gara-gara jualan rumput Aceh. Antum tahu? Ya. Nah, niatnya apa Pak? Subhanallah, niatnya mulia, tapi caranya salah. Pengen anaknya tidak seperti bapaknya. Dia sudah dizolimi macam-macam, anak ditelantarkan 5-5-nya menjadi tanggungan dia. Akhirnya pisah, cerai, hidup mandiri, supaya anaknya bisa masuk pesantren, dibiayai pakai jualan rumput Aceh. Alhasil masuk penjara, ya Allah. Saya itu sampai ikut nangis diceritain itu. Nah itulah betapa besarnya, makanya kasih ibu itu sepanjang jalan. Kalau kita hitung jalan seluruh dunia ini, bisa ngitung antum? Enggak. Makanya sampai Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak saya perbaiki? Ibumu. Siapa? Ibumu. 3 kali. Kalau bapak berapa? Sekali. Kenapa? Karena memang ibu punya 3 kelebihan yang tidak dimiliki oleh perempuan, laki-laki. 1, hamil, antum bisa hamil. 2, nyusuin, antum bisa. 3, lahir. Nggak bisa diwakili. Mas, lo aja yang hamil mas, tahun ini gue capek nih. Nggak bisa kan? Loh. Bahkan ada sekalian kadang-kadang sedang lahiran itu, Masya Allah, perang dengan kematian, lakinya bisa tidur. Itu. Nah itulah, makanya 3 kali. Makanya jangan macam-macam sama ibu, ya. Ya. Pertanyaan berikutnya, ingin menikah Ustaz tahun ini, tapi iya bujang, insyaallah. Tapi masih ragu dengan kondisi ekonomi yang belum cukup, tetapi calon sudah di depan mata. Apakah saya harus menunda sampai tahun depan sampai biaya menikah cukup, atau langsung terjang saja? Gini Pak, pertama modal nikah itu kan kalau yang atas agama dan akhlak, antum udah punya. Yang sayap kanan kiri mental sama materi. Insya Allah kaki antum menginjak samara, sakinah, mawaddah, warahmah, kan gitu. Insya Allah. Nah, nomor 1 adalah agama dan akhlak. Karena itu yang membimbing antum. Nah, yang sayap kanannya adalah mental. Mental ini modal segala-galanya. Kalau antum mentalnya siap, kertas saja jadi duit. Tapi kalau antum nggak siap, duit malah jadi kertas. Itu nggak jadi. Nah, baru materi. Materi itu kata Allah, iyyakunu fuqara yughnihimullahu ta'ala, yughnihimullahu min fadli. Kalau kamu miskin akan dicukupkan. Apalagi antum sudah kerja di sini, nggak ada alasan. Masalahnya gini, nggak ada Pak orang itu nikah langsung kaya, kecuali antum nikah sama janda umur 70 tahun tadi. Udah sih ya. Makanya pernah ada ikhwan datang ke saya, Ustaz tolong cariin jodoh saya yang cantik, putih, kalau bisa tinggi Ustaz, mapan, syukur-syukur pegawai negeri. Anak bilang, Mas, anak aja nggak dapet. Anak aja loh, pulang, anak aja loh, anak aja langsung. Antum mau nikah atau mau cari pelarian? Itu nggak bener Mas, anak aja nggak dapet. Lo medek sama saya? Itu anak malah marahin. Itu ada tuh janda umur 71 mapan tuh, habis itu mapan bener di kuburan.
maksudnya. Ini nggak bener. Itu kalau perempuan ngomong begitu wajar, nih laki malah memandirikan, malah sekarang menjaga begitu. Nah, dengan demikian nomor satu adalah mental. Itu. Coba antum lihat mas, orang-orang Padang, bukan Padang Sumatera, pandai dagang. Itu mentalnya, walaupun nggak ada modal, mental ada, subhanallah, apa aja bisa mendatangkan duit. Makanya keberhasilan orang Padang di situ. Itu makanya kata orang Padang itu kalau lomba racing mobil nggak pernah menang. Kenapa? Setiap ada tikungan, buat jualan ini enak. Gitu. Nggak jadi maju. Gitu kan gitu. Itu, ini mah cocok nih buat jualan. Nggak bisa maju. Itu. Makanya untuk lihat di Jakarta berhasil semua. Orang Padang itu selangkah lebih maju daripada Cina. Karena apa? Dagangannya di depan toko Cina. Itu hanya untuk intermezzo. Sudah itu nggak ngantuk. Ya, silakan yang mau tanya langsung. Silakan Pak. Ya, silakan. Biar suaranya didengar oleh yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ana mau nanya, Ana pernah baca di Quran bahwa ada artinya yang bahwa kita di saat usia 40 tahun kita mendoakan orang tua. Itu apa maksudnya? Syukran. Iya betul, itu ada di dalam surat Al-Ahqaf. Ini adalah doa nginjil umur 40. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik inni minal muslimin. Itu Masya Allah Pak, doa lengkap. Kenapa? Umur 40 itu umur turun. Jadi rata-rata 40 itu turun. Nggak tahu turunnya sama atau lebih pendek. Karena rata-rata umur itu 70-80. Berarti kalau antum sama berarti 80. Naik, menanjak, turun. Ya Allah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah berikanlah kesempatan aku untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu yang Kau telah berikan kepadaku kan kedua orang tuaku. Kenapa? Orang sudah mulai ingat orang tuanya. Kenapa? Yang dulunya mungkin bandel, nggak percaya dikatain jadi orang tua itu susah loh nak. Nah, udah mulai punya anak kan umur 40, ya Allah bener nih, punya anak ternyata susah. Dulu gue ngomongin sama orang tua kagak percaya, nggak ngubris. Sekarang tahu nih dikerjain sama anak. Karena durhaka itu menimbulkan kedurhakaan. Makanya tolong dicamkan, kedurhakaan itu diawali dengan keteledoran orang tua. Sehingga pernah ada orang yang digampar anaknya di kepalanya, diam saja. Ketika itu ditanya oleh seorang ulama, kenapa kamu ditampar anak kamu seperti itu, diam aja? Apa dia bilang? Biarkan, di tempat ini persis dulu saya pernah nampar orang tua saya, nggak kurang nggak lebih. Dia itu cuma renung, kok pas banget ya Allah. Itu jadi hilang rasanya. Karena apa? Terperanjat dengan ingat dosanya. Itu digambar anak nggak terasa, yang ingat cuma ya Allah. Kenapa saya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan. Mungkin selama umur 20 tahun 12, 30 bandel, 40 makna mulai ya Allah. Selama ini saya enggak sholat ya Allah, selama ini saya ini. Ingat, udah mulai. Makanya orang itu kalau sudah enggak ingat umur 40 itu repot. Iya, repot. Kalau sudah merek-merek umur 45, 50 itu nggak nyadar itu, ini alamat itu udah nggak beres itu dah. Makanya susah. Orang itu kalau sudah nggak biasa sholat jamaah umur segitu susah. Orang itu untuk bisa ala biasa. Contoh aja anak kasih. Antum tiba-tiba rajin sholat tahajud masa lanjut usia masa tua nggak bisa. Itu diawali latihan sejak muda. Antum sekarang tiba-tiba, wah nanti saya kalau udah usia pensiun tuh anak rajin tahajud. Wah bangun aja geleyang, kena angin rodok, itu kan gitu. Mau wudu gemeter, itu nggak biasa.
Itu makanya harus diawali dari sejak awal. Orang itu kadang-kadang tulul amal wa taswir, nunda-nunda. Giliran kuliah, ya Allah, kalau seandainya udah lulus kayaknya enak, ya Allah, udah kuenya nanti rajin sholat, ibadah, ngaji, ya Allah. Giliran lulus masih, ya Allah ya Rabbi, kalau seandainya nikah enak kayaknya, ya Allah, ngaji mantep, ibadah mantep, sholat tenang kayaknya, ya Allah. Setelah nikah, ya Allah, ini kalau seandainya udah anak pada gede-gede, ya Allah, ini kecil semua, ya Allah, kalau udah pada gede ini kayaknya enak banget ngaji, sholat, udah gede-gede, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ini kalau udah pada nikah kayaknya udah enak, tinggal nengok cucu pensiun, ambil nengok kebun, apa setruk, ya kan, iya setruk, iya, gitu loh. Itu menghayal kan. Tapi tolong dicamkan, umur kayak meteran. Angan-angan bisa 5 meter, nasib bisa 2 meter, nah, kan gitu. Siapa yang bisa jamin? Wah, angan-angannya bisa 10 meter, tapi diceklek sama Allah 2-3 meter, nggak ada yang protes. Ayo balik gitu. Dan watak hidup ini nggak ada yang bertahan. Tuh lihat, sebetulnya Pak, secara naluri badan kita ini pada nggak betah lama-lama di dunia. Antum dicek, gampang capek, gampang masuk angin, gampang sakit. Bedakan dulu, makan enak. Semakin tua, semakin badan ini sebetulnya bilang secara implisit, ayo mas balik aja. Gitu. Yang bikin betah cuma satu apa? Perasaannya. Orang umur 60 itu perasaannya muda aja gitu. Apalagi makanya dilarang semir pakai hitam itu karena itu orang kalau yang dipikir semiran dan kawin aja itu nggak ngaku muda tua itu loh, nggak nyadar. Makanya sekali-kali kadang-kadang kita takziah, sekali-kali kondangan walimah gitu. Jangan walimah terus, takziah sekali-kali, ya Allah saya nanti sebentar lagi kayak begini itu. Jadi ada balance, cek balance-nya ya gitu. Gitu ya Pak ya. Yang lainnya mau tanya belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua tadi pertanyaan, sekarang domisilinya di mana dan pesantren yang dikelola apa? Yang kedua, ketika saya dengar di YouTube bahwa Ustadz itu diwasiati oleh kiai tentang kitab-kitab asli gitu loh, asli dari pesantren NU sendiri yang sesuai dengan, apakah sesuai dengan sunnah atau enggak gitu? Saya sekarang tinggal di Cipayung, Jakarta Timur. Pesantrennya namanya Ibnu Hajar, yang kita singkat IHBS. Dan kita juga punya TV resmi, cuman komunitas se-Jakarta Timur saja. Jadi langsung UHF antena saluran 62 ya. Dan pendidikannya dari mulai TK sampai SMA yang sekarang ini. Tapi untuk SMP, SMA-nya khusus lagi Pak, ya khusus lagi. Adapun TK, SD, laki perempuan ada. Jadi nanti barangkali ada yang pulang dan yang lainnya bisa mampir. Sebetulnya kita punya CD profil, cuma nggak ini, tapi bisa dibuka di internet ya, smpihbs.com ya. Insya Allah bisa di ini. Tentang masalah itu, maksudnya gini, bahwa sebetulnya orang NU itu kalau mau baca kitab itu nggak meleset-meleset banget. Karena apa? Karena tidak ada satu kitab pun di NU yang membenarkan tahlilan. Tidak ada satupun yang membenarkan selamatan. Bahkan sebaliknya, di kitab Imam Syafi'i, di kitab I'anatul Thalibin, bahkan hasil Bahsul Masail yang di Banyuwangi, Surabaya dan juga Tasik menegaskan bahwa tahlilan itu apa namanya? Nggak benar, haram, mubazir. Padahal karena apa, dulu itu hanya gini loh Pak ceritanya tahlil, cerita ya. Ini namanya cerita, cerita tapi nyoto. Jadi gini. Ya. Jadi dulu itu ketika
hari 1, 2, 3 ngumpul-ngumpul, daripada mbah-mbah wali ngelihat mereka main judi, minum-minuman, didatangi, diajari doa-doa pendek, zikir-zikir pendek, ayat-ayat pendek, biar nanti kalau sudah masuk Islam ini jadi andalan piandel namanya, apa bekal. Makanya diajari sampai orang Jawa itu punya zikir, ya kayuku ya kayumu. Ternyata dari ya hayu ya qayyum. Cuman lidah Jawa itu susah bilang ya kayyum ya kayyumu, ya kayuku ya kayumu. Lah kayu kita mana, Mbak? Nah itu zikir itu. Bahkan apa namanya, kalau kita melihat bagaimana mereka itu ngajarin untuk ngenalin ini masjid, itu mbah-mbah wali dulu nggak frontal, karena tempat ibadahnya orang Hindu itu kan ini sanggar. Maka mereka mendekatin orang-orang Jawa yang Hindu Buddha itu, bapak-bapak, ibu-ibu, mbah-mbah, simbah sekalian, sembahyang itu bukan hanya di sanggar, tapi boleh juga dilanggar. Silakan sholat sembahyang dilanggar. Oh seneng. Iya, karena ternyata sholat itu, sembahyang itu bukan hanya boleh di sanggar, tapi boleh dilanggar. Seneng orang-orang Jawa. Oh sembahyang ternyata boleh dilanggar, akhirnya nggak sholat. Oh keliru, maksudnya tempat musola langgar. Contoh aja, kalau orang-orang Buddha itu punya cantrik, pendampingnya dalang itu kan namanya apa? Cantrik. Makanya pendampingnya kiai namanya cantri. Itu loh. Pendekatan santri. Sehingga di sana ini berkat kelembutan bijaksananya wali. Nah, makanya saya sedang proses menulis tentang sejarah Wali Songo. Ini ternyata banyak tanggapan juga setelah kita cuplik. Ternyata mereka itu sangat contoh tadi nyanyi atau lagunya Sunan Kalijogo tadi, itu sebetulnya sindiran, tidak begitu vulgar kan, ya. Lir ilir tandure wis sumilir, tak ijo royo royo, tak senggo kemanten anyar. Maksudnya Islam sudah mulai bagus merebak di Jawa. Ya coba, Islam sudah mulai jaya di Jawa. Oh dikeprok wong Jawa. Ya disindir. Lir ilir tandure usumilir, ta ijo royo royo, ta senggo kemanten anyar. Cangon cangon penek no blemengiku, lunyu lunyu yo penen kanggo tombo todo tiro, kanggo tombo todo tiro, todo tiro kumitir beda ing pinggir tondo mono. Maksudnya todo tiro itu aslinya sarung. Cuma Wali Songo ketika itu untuk nyindir, maksudnya adalah hati orang Jawa yang dulu itu sobek sono sobek sini karena keyakinan Hindu Buddha, animisme dinamisme sudah mulai hampir bagus, didondomin sing bedah kanan kiri, sehingga nutup pelan-pelan dengan Islam. Itu maksudnya. Sehingga apa? Mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane, mumpung padang rembulane. Maksudnya Islam sudah mulai menyinari. Ayo dakwah terus. Mumpung jembar kalangane, maksudnya mumpung jembar kesempatannya mumpung luas, jangan disia-siakan. Ayo, ini orang Jawa, orang Indonesia sudah mulai masuk Islam, mau nerima Islam. Ayo, jangan disia-siakan kesempatan. Ini ajakan, gitu loh. Cuman dengan bahasa sindiran. Cuma yang menjadi permasalahan kan, hal-hal itu dijadikan sebagai agama oleh orang sekarang. Kalau nggak tahlilan malah dikucilkan, bahkan nggak dikasih KTP, diancam. Awas mas,
kamu kalau tinggal di komplek ini nggak tahlilan, mati nggak ada yang ngubur. Orang takut kan, lo maksud saya mati berjalan sendiri, gitu kan gitu. Walimah nggak didatangi, takut. Nah inilah, jadi suatu hal yang sarana menjadi tujuan. Anehnya ada orang di komplek itu nggak sholat dibiarin, nggak ke masjid malah didukung. Biarin aja mas, nggak ke masjid itu kan sholat jamaah itu fardu kifayah. Ya bener, fardu kifayah itu menurut Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i nggak pernah ngeles datang ke masjid dengan alasan fardu kifayah. Itu kan? Jadi orang kita sekarang itu milih pendapat fardu kifayah karena malas ke masjid. Itu. Sehingga kalau ditanya apa pak fardu kifayah itu, yang penting di masjid sudah ada sekelompok orang sholat, yang lainnya gugur. Nah kenapa bapak yang lain? Itu aneh kan? Yang anehnya kalau sudah bicara yang lainnya siapa? Saya. Sekelompok itu siapa? Marbot muadzin, ama orang nyari saudaranya belum nemu. Nitip tidur di situ sholat. Yang lainnya masya Allah. Seluruh komplek memposisikan diri, yang lainnya gugur. Gitu. Nah inilah keliru-kelirunya di situ. Jadi bahkan kalau kita lihat dialog antara Sunan Ampel dengan Sunan Kalijogo, ketika menegur tentang praktek-praktek yang dibawa oleh Sunan Kalijogo berbahaya itu, jangan begini Kalijogo, ini bid'ah di dalam Islam, kata Sunan Ampel. Tapi katanya Sunan Kalijogo, Mbah, tapi ini kan masalahnya orang Jawa baru masuk Islam, masih kental dengan Buddha, Hindu, animisme. Ya alon-alon Mbah ya. Ya udahlah, mudah-mudahan lain waktu nanti ada generasi yang bisa meluruskan ini. Nah harapannya Sunan Kalijogo itu ya generasi kita. Anehnya sampai sekarang malah balik dalilnya Wali Songo. Nah itu kan gini, ini namanya bolak-balik muter. Katanya Wali Songo nanti nunggu kita nyampe Wali Songo lagi. Ya anehnya kan dari mulai orde lama, orde baru, orde reformasi, itu aja dalilnya. Nah inilah yang harus kita luruskan. Apalagi nanti kita akan turunkan di situ ajaran Wali Songo. Dan ini tidak main-main. Ajaran Wali Songo ini tulisan asli Sunan Bonang, ditemukan di Ferrara Museum Italia. Kemudian dikatakan Kroprak atau lontar karena tulisan itu asli bahasa Kawi Jawa yang campur Sangsekerta, ditulis oleh Sunan Kalijogo dengan lontar atau rontal, sehingga di dalam bahasa Italia Kroprak. Karena nyari orang Jawa yang nggak ada yang bisa menerjemahkan, dilemparlah ke Museum Leiden, yaitu Belanda. Di Belanda pun nyari, di Jawa nggak nemu. Siapa yang bisa menerjemahkan? Ternyata ketemulah Profesor Dr. Drewes, asli Belanda, yang paling fasih bahasa Kawi Jawa. No, kan? Orang Jawa aja nggak ada yang bisa. Ini Belanda bisa, kan gitu. Nah, pada tahun 2002 diterjemahkan dari bahasa Inggris ke Indonesia oleh Asnan Wahyudi yang memuat sarasean. Kalau sekarang itu Muktamar Wali Songo, yang ketika itu absen 1 yaitu Sunan Mojo Agung, ya tinggal 8 membahas tentang keyakinan, ma'rifat dan ajaran Wali Songo. Ternyata tidak ada satupun tahlilan selamatan di situ. Loh kok aneh? Bahkan ini Pak, maaf ya, orang kita itu latah. Contoh aja, kenal Imam Syafi'i cuman apa? Usolli, sholat tarawih 21 rakaat, ama kunut, itu dong. Wah, tototan Syafi'i kenal telur tok itu. Imam Syafi'i kenal 3 kunut, terus apa lagi? Salat tarawih sama usolli. Yang lainnya ngeblank. Begitu juga nggak kenal Wali Songo kecuali selamatan itu. Padahal nggak ada. Itu memang benar, selamatan itu nyari selamat, tapi berlebihan menurut orang Jawa ini Pak. Orang Jawa itu kasihan, melarat gara-gara selamatan.
Ya apa aja selamatan. Beli cempe kecil, wedus cilik itu selamatan. Bikin rumah dari ngerobohin, mendirikan sampai masuk 5 kali selamatan. Coplok udel hamil selamatan, 7 bulan selamatan. Coplok udel selamatan, sepasaran selamatan, selapan selamatan. Coba, emang nggak melarat gara-gara selamatan tuh. Makanya di Saudi ini, orang Saudi itu Masya Allah dananya bagus karena nggak ada selamatan. Ya, duit kita, saya pernah ngitung Pak, duitnya orang Indonesia yang mau badir itu di atas kuburan tok itu bisa ratusan miliar. Yang nisan itu loh, dibangun pakai keramik, itu kan nganggur. Kalau satu kuburan kita nilai rata-rata 500 kali berapa juta kuburan, hitung tuh Pak. Padahal nggak manfaat, dijilat nggak kena, digigit alot. Nah, itu kan mayat juga nggak apa namanya mendapatkan faedah. Emang adem kalau dikasih itu kayak mayat? Enggak. Udah kalau begitu kasih aja kasur. Itu orang kita lucu kadang-kadang datang ke kuburan disiram emaknya kembang setoples sama ini biar adem gimana, wong airnya nyeresep setengah meter kagak nyampe, apalagi nyampe kuburan, apalagi alam kubur. Kuburan sama alam kubur beda nggak? Beda. Alam kubur di mana? Kuburan bisa Semarang, tapi kuburannya, alam kuburnya nggak tahu. Makanya orang nggak punya kuburan tetap punya alam kubur. Makanya juga kalau mati dimanapun dikubur di tempat, nggak usah wasiat kemana-mana. Yaitu nanti kalau saya mati tolong ya dibalikin kampung saya, kubur ya di Semarang, di Solo. Nggak bisa, di samping bertetangga dengan sunnah, malaikatnya nggak beda Pak, nggak beda. Antum sekarang nggak bener digebuk, mau dikubur di Solo, mau Semarang, emang malaikatnya halus-halus kalau di Solo? Enggak, sama. Antum, makanya Rasulullah SAW katakan, asri'u bil jenazah, percepatlah untuk merawat jenazah. Mati kubur tempat itu, nggak usah dipindah-pindah. Itu nyusahin mayat juga. Itu mateng di tengah jalan, dipindah sono pindah sini, nggak dikubur-kubur. Apalagi malaikatnya jelek tuh, malaikat nunggu tuh, aduh ini orang gak datang siapin tuh. Itu ada lagi Ya, saat ini terakhir aja satu kali diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan bagaimana trik agar istri bisa dipoligami, karena setiap ngomong sama istri itu tidak boleh terus, bahkan menangis. Nah, ini bagaimana cara? Ya saya nggak punya jawaban Pak, saya aja belum. Yang lain aja, yang lain. Sekali terakhir yang lain. Itu yang merah. Itu Pak. Iya. Terakhir. Yang sahih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau tanya masalah akikoh. Seandainya waktu bayi belum punya modal buat akikoh, bagaimana seandainya akikoh itu sudah besar, dewasa, dan sampai berapa batas umurnya? Terima kasih. Baik, perlu diketahui bahwa akikah itu hukumnya sunnah muakkadah, walaupun sebagian ulama seperti Al Hasanul Basri mengatakan wajib bagi yang mampu, seperti kurban. Karena dasarnya man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang menemukan keleluasaan tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat musola saya, yaitu tempat sholat, kata Abu Hurairah. Namun hadirin sekalian, dari sekian dalil, maka pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah itulah yang rojih, yang kuat. Itu pun sebatas umur 7 hari. Karena Rasulullah mengatakan kullu mauludin murtahinun bi aqiqatihi yudbah yaum as-sabi wa yuhallaq wa yusamma. Anak itu tergadai oleh akikahnya, diberi nama, dicukur dan disembelih pada hari ke-7. Kemudian setelah itu kalau habis ke-7, gimana hukumnya?
Para ulama mengatakan mubah sebagian, ada yang mengatakan tidak ada. Yang mengatakan mubah alias boleh-boleh saja, dasarnya dari satu athar bahwa Rasulullah SAW pernah mengakikai dirinya setelah menjadi nabi. Walaupun jalannya beberapa hadis ini dhaif, namun dari Abu Bakar Al-Khallal, dari Abdullah ibnu Musanna mengatakan seperti yang ditegaskan oleh Syekh Salim Al-Hilali, maka hadis ini hasan li ghairihi. Oleh karena itu, mengqadha akikah kalau sudah mampu minimal hukumnya boleh. Boleh artinya tidak ada anjuran. Kalau enggak juga enggak ada masalah. Yang paling terpenting adalah korbannya, yaitu udhiyahnya. Itu aja. Ya, mungkin tambah satu lagi aja Ustaz. Ya. Pertanyaan dari saya sendiri. Ya. Yang mungkin ini menjadi himbauan juga, karena seringnya banyak teman-teman mungkin bertanya juga tentang permasalahan ketegangan antara suami dan istri, khususnya ketika suami ingin memberikan nafkahnya, tanggung jawabnya kepada kedua orang tuanya. Misalnya ketika dia mau ngasih duit kepada orang tuanya, si istri merengut mukanya, atau mungkin bahkan berkata, ya kan kalau udah nikah kan udah sendiri, orang tua berarti sendiri, kamu tanggung jawabnya ke saya. Nah, bagaimana kita sebagai seorang muslim untuk bisa mengetahui dan menimbang kewajiban antara nafkah yang harus kita berikan kepada keluarga dan kepada orang tua, khususnya sebagai anak laki-laki yang tanggung jawabnya lebih universal dan lebih luas. Terima kasih. Ya, biasanya begini Pak. Biasanya seorang perempuan itu ketika menikah memiliki tujuan-tujuan. Disinilah menentukan pengendalian. Kalau tujuannya ingin materi dan menguasai antum, maka inilah yang terjadi. Maka di sini ada istri yang tidak care dan juga kurang akrab dengan keluarga suami. Dikarenakan tadi, bahkan saya mendapatkan konsultasi yang sudah cerai karena gara-gara istrinya menguasai sampai datang ke mertuanya itu selama pernikahan 8 tahun cuma sekali. Ya. Oleh karena itu disinilah yang paling terpenting, utama pertama, antum menikah dasarnya fatfar bidzatiddin dulu, itu yang agama. Kemudian yang keduanya adalah pembinaan dan penanaman prinsip. Dan itu antum harus tanamkan sejak awal pernikahan. Jangan antum tegas setelah punya anak 2-3. Selama ini antum sudah dianggap teman cemeng lo, sudah direndahkan, susah. Sejak awal antum harus menetapkan prinsip-prinsip laki-laki itu menurut pandangan Islam kayak apa sih? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu pandangannya kayak apa? Itu harus antum tanamkan sejak awal. Kemudian yang kedua, fahamkan terhadap kewajiban berbuat baik kepada keluarga istri. Lewat hadis Aisyah, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak diperbaiki laki-laki? Ibunya. Siapa orang yang paling berhak diperbaiki perempuan? Suaminya. Loh, gitu deh. Kalau laki-laki nomor 1 adalah ibunya, kalau perempuan nomor 1 siapa? Suaminya. Nah, dengan penanaman ini dan masih banyak hadis sampai subhanallah, lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha li'idami haqqihi 'alayha. Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seorang sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan perempuan sujud sama suaminya karena besar haknya atas dia. Bukan sampai begitu. Sampai kalau seandainya perempuan tersebut nungguin suami makan sampai selesai, belum menunaikan haknya sama sekali. Lebih hebat lagi, pernah ada perempuan yang nggak mau nikah-nikah, kemudian dibawa ke Rasulullah sama bapaknya, suruh nasihatin. Setelah dia nasihatin panjang lebar, dia tanya, ya Rasulullah, ceritakan haknya suami atas istri, baru saya mau nikah. Haknya suami atas istri, kalau seandainya dia hidungnya bercucuran dengan darah dan boroknya berlepotan dengan nanah campur darah, dijilatin, belum bisa menunaikan apa-apanya, haknya. Kalau begitu saya nggak mau nikah, kata perempuan tersebut. Akhirnya dinasihatin terus, akhirnya menikah. Sampai seperti itu. Nah, kalau hal-hal yang seperti ini antum tanamkan dulu, hadis-hadis tentang masalah keluarga, intinya antum belikanlah buku-buku tentang kayak seperti ini. Disitulah awal penyadaran.
Apalagi dia sudah tertanam ayyuma mra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhala jannah. Perempuan mana saja yang mati suaminya ridho sama dia, maka masuk surga. Nah, di sini menjawab tadi pertanyaan Mas yang sempat gagal dijawab. Bagaimana poligami? Antum didik sejak awal. Antum nggak pernah didik, tahu-tahu poligami. Yes. Mati mendadak istri antum. Penanaman dari sejak awal itu. Antum sadar, antum sekarang didik malas ngajak ngaji, malas, tahu-tahu dulu suruh paham tentang poligami. Mustahil. Karena watak suami itu senang poligami, istri nggak senang poligami. Itu sudah watak. Caranya agama solusinya kan gitu. Agama tanpa itu nggak bisa. Kecuali karena faktor-faktor X, diantaranya mungkin kepaksa, butuh uangnya, ininya dan yang lainnya itu. Tapi normal sebagai bentuk tanggung jawab selanjutnya tidak bisa dibangun kecuali penyadaran pertama. Dan antum juga sadarkan kaitannya dengan uang. Uang itu pengelolaan adalah hak suami. Harta suami yang halal buat istri itu cuma dua. Yang pertama, dia tidak dikasih nafkah normal wajib. Yang kedua, harta-harta yang ringan. Adapun yang berat itu hak suami gitu. Dan sekarang kalau seandainya harta sendiri pun, sebaiknya bahkan etikanya dianjurkan untuk komunikasi izin sama suaminya. Jangan mentang-mentang. Kenapa, Pak? Istri walaupun itu duit sendiri tapi tetap harus izin sama suami, walaupun ini hanya sekedar sunnah. Karena kalau perempuan itu tidak dikendalikan tentang masalah harta, itu nanti hidup akan boros, hidup akan materialistis. Nah, nanti iya kalau terus punya duit. Kalau nggak punya duit, gayanya masih, hilang duitnya. Repotnya siapa? Suami. Mental boros masih, duitnya hilang, repot, antumnya yang repot. Makan nggak enak dikit, nggak mau, pinginnya ganti-ganti pakaian, bawaannya ke mall, dari mall ke mall, kayaknya masih tetap duitnya nggak ada. Dari mana? Antum yang nyesek. Makanya di sini harus dikontrol. Apalagi biasanya perempuan itu kalau sudah punya duit, gaya nantang-nantang. Karena dia merasa bisa mandiri, tanpa kamu juga saya bisa hidup, Mas. Itu. Bahkan gaji saya lebih gede. Itu. Nah, disinilah problem. Kenapa Islam itu nggak melarang, bukan melarang ya, menganjurkan untuk laki kerja, perempuan di rumah. Itu loh. Jangan kerja dua-duanya. Saya sering kasih perbandingan sepele banget. Istri antum dulu sekolah susah-susah, D2, D3, D4. Lah anak antum malah dididik SD2, SD3, SD4. Lah kan eman. Istri antum S1, D2, D3, D4 ngajar orang lain, digunakan untuk orang lain. Istri antum diajar SD4 Bekasi, SD1 Depok. Yang namanya pembantu, Anda yang S1 ya bukan pembantu, istri antum yang kedua boleh gitu. Dan tolong dicamkan, mental utama pembantu itu kerja untuk cari duit, ngasuh anak untuk kerja. Kalau ibu, kasih sayang. Makanya nyusuin, dekapan dan pelukan itu memiliki pengaruh kejiwaan. Makanya rata-rata anak yang ditinggal orang tua perempuannya kerja, kurang kasih sayang, dan hanya dikasih susu sapi, itu ya beda. Susu ibu sama susu sapi, gitu kan, gitu. Kalau susu sapi disuruh sholat, ya, adik sholat, lo ngaji, itu. Makanya di sini antum sejak awal, insya Allah tentang masalah ini diskusi, antum ajak bicara baik-baik sama istri, jelaskan tentang bagaimana kedudukan harta suami, harta istri, dan pentingnya berbuat baik kepada suami. Kasih hadis, yang paling berhak diperbaiki istri adalah suami, yang paling berhak untuk diperbaiki suami adalah orang tuanya. Itu insya Allah.
Dan biasanya perempuan itu kalau sudah umur 40 itu sudah mulai umur ketakutan. Kenapa? Ini psikologi ya Pak ya, ini terakhir. Jadi perempuan kalau sudah umur 40 itu banyak kurangnya. Sudah mendekati menopause, ketakutan ditinggal suaminya nikah lagi. Atau kecantikannya sudah mulai turun, nggak bisa gaya kayak dulu lagi. Makanya di sana ada problem psikologi umur separuh baya. Dan disinilah suami harus rajin-rajin mendekati, rajin-rajin untuk mengelus dan tidak banyak membuat masalah-masalah yang krusial karena labil, ya. Apalagi diancam nikah lagi dan yang lainnya itu biasanya ngedrop. Nah, nanti yang jadi korban anak antum. Dengan demikian pelan-pelan mendekati. Yang tadi kalau mau poligami pelan-pelan ngomongnya, Dek. Ini kayaknya semua sudah baru, rumah baru, mobil baru, semua baru. Kira-kira yang baru belum baru apa ya? Nah, itu jangan macam-macam Mas. Ya, itu dan biasanya dia juga kalau kelakar Mas, kalau Mas mau nikah nggak apa-apa, itu kan surga. Insya Allah saya juga salut mendukung, tapi kalau pas walimah saya pingsan jangan sampai ini ya. Itu. Nah, kalau jadi tarik ulur dijelasin dengan cara yang baik, dan intinya sebetulnya kalau semua jalan dengan adil, insya Allah nggak ada problem. Dan akhirnya antum percayakan iman kepada takdir. Akhirnya takdir. Betul Pak, nikah poligami itu takdir. Buktinya jamaah-jamaah saya yang bisa menikah, saya nggak bisa-bisa. Padahal anak nggak jelek-jelek banget, gitu kan. Tapi ini susah. Kenapa? Takdir. Betul. Allah takdir. Jadi belum tentu loh ya. Keren-keren itu ini, tapi yang biasa-biasa dapat takdir. Aduh, tanpa pakai jimat ini loh ya, ajian jalan goyang atau semar mesem atau cagak perkoso atau krim yusufa atau macam-macam. Nah itu enggak. Jadi normal, intinya takdir. Kalau antum sudah kuatkan percaya kepada takdir, insya Allah itu. Nah sekali-kali mencoba diajak diskusi, pentingnya ini, pentingnya fitnah. Alhamdulillah antum juga Masya Allah mobil ada 4, rumah ada 3. Ini Dek daripada kosong diuni jin, kuntilanak, gimana kalau diuni Aisyah, nah, itu kan gitu. Ini mobil juga nganggur, diwakafkan juga iman. Gimana kalau untuk Khadijah satunya? Kalau yang satunya lagi untuk siapa Mas? Ini terserah. Kalau ini untuk bodyguardnya, itu kan gitu. Mengobrol jenengan kan gitu. Udah gitu ya. Insya Allah saya akhiri. Saya mohon maaf ada beberapa penyampaian yang mungkin kurang berkenan. Dan pertemuan ini mudah-mudahan bukan yang terakhir. Kita mohon kepada Allah, semoga pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati Allah. Dan perpisahan kita ini perpisahan yang dilindungi Allah dari keruh hati dan perpecahan. Dan saya akhiri, kata orang timur, burung cendrawasih, burung irian jaya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.